Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membagikan suatu doa amalan yang alhamdulillah bukan sekali saya sarankan, terutama kepada pasien-pasien saya, yaitu yang anaknya mudah sekali sakit. Bisa juga yang mungkin sedang dalam tahap penyembuhan, entah itu di rumah ataupun di rumah sakit. Amalan ini juga berfungsi untuk seorang anak di mana yang mungkin berat badannya itu tidak kunjung naik. Entah karena pengaruh kesehatannya atau juga mungkin anak yang rewel atau sangat susah sekali ketika makan. Tetapi saya pernah menjumpai seorang anak yang makannya itu banyak. Kondisi kesehatannya bagus, yaitu tidak dalam kondisi sakit. Semuanya seakan baik-baik saja. Tetapi anehnya berat badannya itu tidak kunjung naik. Bahkan ada yang selalu menurun dan menurun. Atau ketika naik pun, berat badannya itu sangat lambat. Seakan makanan yang dimakannya itu tidak terserap ke dalam tubuh. Padahal katanya segala cara sudah dilakukannya. Termasuk menyediakan makanan yang bergizi sesuai yang disarankan bidan ataupun dokter setempat. Dan selalu dibantu dengan vitamin-vitamin tertentu. Tetapi anehnya katanya hasilnya tidak memuaskan. Jadi kalau secara logika itu aneh gitu ya kalau menurut saya. Apakah ini ada unsur non-medisnya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saudaraku dimanapun berada, ada yang mengalami hal seperti apa yang saya sebutkan tadi di atas. Maka cobalah lakukan amalan berikut ini. Selain ikhtiar secara nyata, yaitu menjaga selalu pola makannya, seperti yang dianjurkan dokter ataupun bidan setempat, yaitu makanan-makanan yang bergizi, dan selalu menjaga kesehatannya. Lalu lakukan amalan atau doa yang akan saya bagikan ini. Insya Allah akan sangat membantu sekali. Dan lihatlah khasiatnya. Perlu saya ceritakan di sini, saya mendapati amalan ini karena sebelumnya anak saya ini terbilang ketahanan tubuhnya itu sangat lemah. Mudah sekali sakit sehingga sering bolak-balik ke klinik, ke rumah sakit, ke dokter, dan ke bidan. Jadi terbilang sering ya waktu dulu. Sembuh, sakit lagi, dan makan pun terbilang sangat rewel atau susah ya. Jadi seakan-akan nafsu makannya itu tidak ada. Ditambah lagi terkadang kalau suruh minum obat, sangat-sangat susah. Walaupun sirup atau obat dari dokter itu ada yang manis ya, apalagi yang pahit. Jadi sangat menguji sekali kesabaran saya, terutama ibunya ya. Dan saya selalu berpikir, dosa apa, kesalahan apa, sehingga selalu diuji dengan anak saya yang mudah sakit. Padahal terbilang saya ini termasuk sangat sekali menjaganya ya. Terbilang super ketat lah. Menjaga dari kebersihannya, diantaranya selalu cuci tangan, ketika setelah bermain dan lain sebagainya, mandi teratur, pola makan dan gizi selalu diperhatikan, selalu mengawasi ketika bermain, jadi terbilang ketat lah ya. Tetapi memang benar, Allah memberikan suatu ujian kepada hambanya, pasti ada hikmah dan berkah di dalamnya. Dan patut saya syukuri. Hikmahnya adalah setiap malam saya tidak henti-hentinya di dalam sholat sunnah saya di tengah malam untuk memohon petunjuk dan mendoakan anak saya agar selalu diberikan kesehatan. Sampai di suatu malam selepas saya melakukan sholat sunnah ya, ketika saya tidur dan bermimpi bertemu dengan salah seorang waliullah. Beliau adalah aba guru sekumpul dari Kalimantan. Mungkin kita semua tidak asing lagi mendengar namanya, serta sering mendengar karomahnya yang sangat luar biasa, Masya Allah. Dan saya pun sangat sekali mengidolakannya, sehingga saya termasuk rutin menghadiahkan atau mengirimkan Al-Fatihah untuk beliau, yaitu Waliullah Aba Guru Sekumpul, yang sekarang sudah almarhum. Dalam mimpi itu, beliau memberikan suatu doa yang harus dibaca oleh saya atau kita semua yang mau mengamalkan. Walaupun bisa juga dibaca ya ketika kita sedang ngopi, minum kopi, minum teh, dan lain sebagainya. Asal minuman itu minuman yang halal ya. Karena dengan membacakan doa tersebut, ketika kita meminum air putih biasa yang kita minum,
maka insya Allah air tersebut akan berubah menjadi obat bagi kita, untuk tubuh kita, entah itu secara jasad atau ruhani kita. Jadi ini bisa kita amalkan setiap kita hendak minum. Terutama ketika kita minum tegukan yang pertama. Atau juga bisa juga kita baca setiap meneguk air yang kita minum. Dan apabila untuk anak, maka setiap anak kita minum, entah itu air putih atau meminum obat dari dokter, herbal atau lainnya, maka bacakan dahulu doa yang akan saya bagikan ini. Karena anak kan belum hafal ya, belum bisa membacanya. Jadi setiap kita melihat anak kita minum, maka bacakan doa tersebut, lalu suruh minum air putih ataupun obatnya ya. Atau dan juga diamalkan ketika anak kita sedang makan. Usahakan kita suapi dahulu, entah itu 1 suapan, 2 suapan, atau 3 suapan, sambil kita ajari doa mau makan kalau belum hafal. Lalu bacakanlah doa berikut setiap kita menyuapkan nasi ke dalam mulut anak kita. Kalau belum bisa makan sendiri anak kita, maka ini bisa kita lakukan atau kita bacakan terus setiap kita menyuapi anak kita. Kita suapkan nasinya atau makanan-makanan tertentu, bacakan doanya dan lakukan secara rutin. Ini bisa kita lakukan kepada anak kita yang mungkin sedang sehat-sehat saja, dengan tujuan agar anak kita selalu sehat. Juga kepada anak yang mudah sakit, dengan tujuan agar tidak gampang sakit ke depannya. Juga kepada anak yang mungkin sedang sakit, dengan tujuan agar cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan dibacakan doa tersebut, apa yang ia minum dan ia makan, maka insya Allah menjadi obat baginya, membuat tubuhnya normal, fit, dan jiwanya kelak akan condong ke dalam kebaikan, condong ke dalam ketaatan, dan insya Allah kelak akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifa bibarakati Mustafa Sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, aku niat memperoleh kesembuhan dengan berkat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bacakan doa tersebut ketika anak kita hendak minum ataupun hendak makan. Jadi tidak harus kita tiupkan, tapi ketika anak kita mau minum, kita membacakannya, lalu dia meminumnya. Dan ketika anak kita sedang makan, kita menyuapkannya, maka barengilah atau bacakanlah doa tadi. Maka insya Allah apa yang ia minum dan ia makan akan menjadi obat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.